Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Fariha. Nomor NPM saya 2019 12500 820. Belajar dan pembelajaran. Menurut Slaminto, ciri-ciri belajar adalah salah satunya perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional. Maksudnya di sini adalah sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Dalam pembelajaran membutuhkan langkah-langkah pelaksanaan juga. Langkah yang saya ambil adalah sering melakukan evaluasi terhadap anak didik saya ataupun siswa, agar tahu mana yang lebih diutamakan dalam kebutuhan pendidikan. Kemudian merancang metode dan materi pembelajaran guna untuk perkembangan pengajaran, juga memberikan perhatian dan motivasi terhadap anak didik saya. Kemudian melibatkan siswa pada eksperimen, mencari, merangkum, dan melakukan menyimpulkan informasi. Pilar pendidikan menurut UNESCO. Pertama adalah learning to know, agar siswa memiliki pemahaman apa, bagaimana, dan mengapa. Kedua adalah learning to do, artinya siswa memiliki keterampilan dan melaksanakan proses pembelajaran yang memadai untuk memacu peningkatan pengembangan intelektualnya. Yang ketiga adalah learning to be, artinya siswa dapat memahami atau mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilainya dan keindahan akan produk dan proses pendidikannya. Kemudian learning to live together in peace and harmony, artinya di sini siswa dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dalam proses pendidikan. Contoh seperti belajar, kemudian menghargai pendapat orang lain yang berbeda, dan juga bisa sharing idea dengan orang lain yang berbeda pendapat tersebut. Kemudian dalam pembelajaran juga dapat mengukur hasil belajar siswa dengan cara pengetahuannya, pemahamannya, aplikasi atau menerapkan prinsip dan konsep, kemudian analisis atau menuaikan informasi. Kemudian ada sintesis, yaitu menghasilkan cerita, dan evaluasi atau mengevaluasi informasi. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah sistem yang memiliki instrumental input dan environmental input. Instrumental input di sini artinya adalah komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan, contohnya seperti kurikulum, media pengajaran, fasilitas, sarana prasarana, guru, dan sejenisnya. Sedangkan environmental input adalah keadaan cuaca, kemudian situasi keamanan, dan lain-lain, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pengajaran atau proses pendidikan. Dalam pembelajaran ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor eksternal. Menurut saya faktor eksternal yang paling berpengaruh dalam belajar adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini termasuk ada orang tua. Jadi ketika anak sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, orang tua hendaknya memberi dorongan atau motivasi dan jangan mengganggu anak tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Kemudian kedua ada situasi rumah. Situasi rumah di sini berpengaruh terhadap pembelajaran anak. Contohnya adalah situasi rumah yang kurang harmonis. Yang ketiga adalah kemampuan ekonomi keluarga. Yang keempat adalah latar belakang kebudayaan. Jadi tingkat pendidikan dan kebiasaan keluarga akan mempengaruhi dan akan sangat mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Saya sebagai seorang yang sudah mengalami proses pendidikan sejak dini, gaya belajar yang paling tepat menurut saya, yang paling mengesankan juga adalah ketika waktu SD atau MI. Karena gaya belajar waktu
SD atau MI, metode pembelajarannya itu lebih bersifat menyenangkan, seperti dalam metode Paikem. Begitu juga ketika waktu SD saya tidak merasa bosan dan menegangkan, tidak seperti waktu SMP, SMA, ataupun pada perguruan tinggi. Kemudian seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh. Menurut saya ada beberapa metode yang tepat digunakan ketika pembelajaran jarak jauh. Salah satunya ada e-learning. E-learning tersebut penyampaian dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet seperti chatroom, video conferencing, dan lain-lain. Kedua adalah program televisi. Ketiga ada bahan-bahan tertulis. Maksudnya di sini ada buku yang berisikan tugas-tugas atau latihan-latihan di mana peserta didik tersebut mengerjakan dengan tingkat kecepatan yang ditentukan sendiri. Kemudian tokoh yang menginspirasi saya adalah E.N. Sukesih. Beliau lahir di Sumedang pada 10 Agustus tahun 1963. Beliau sempat belajar pendidikan di IKIP Bandung. Namun setelah beberapa tahun kemudian beliau mengidap penyakit rematik artritis yang menyerang tubuhnya. Selama 20 tahun terakhir beliau menjalani hari-hari di atas tempat tidur ya. Tapi impian beliau menjadi guru di sekolah tidak pupus. Dia tetap belajar, tetap semangat untuk mengajar orang-orang walaupun dia di tempat tidur. Dan dalam hidup saya, moto yang paling saya utamakan adalah success needs process. Jadi kesuksesan itu membutuhkan proses. Sekian, thank you for watching till the very end of this video. Thank you.